Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La a'udzu Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum ihsanan ila yaumil ثم خصوصا إلى أرواح جميع أولياء الصلاة ومن انتصر الدين في هذه الولاية شاء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب صفا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di mana pada saat ini Allah berikan kita kemuliaan memanfaatkan waktu yang sangat mulia yang dikatakan Al-Kunuz kullal kunuz ihya'u ma baina maghrib wal isya. Gudangnya amal, gudangnya pahala, gudang di atas gudang, artinya mahal sekali, adalah menghidupkan antara maghrib dan isya dengan ibadah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk itu. Semoga kita termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang ingin dijadikan ahli baik oleh Allah, dia diberikan pemahaman agama. Tentunya pemahaman itu tidak bisa didapat dengan duduk bersantai-santai simsalabin ya, tiba-tiba langsung alim paham, tidak, tetapi dengan tariqah, dengan cara duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Niat pula kita menunggu salat isya, karena dikatakan intizarus shalah as-shalah, menunggu salat dapat nilai pahala salat sunnah. Jadi banyak nih manfaatnya, kita dapat pahala bermajelis ilmu, dapat pahala salat sunnah. Dan itu semuanya tidak bisa kita lakukan kalau tidak termotivasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah rahimakumullah, saya sudah anggap selesai pada kitab terakhir pembahasan kita tentang mafahim yajib an tusahhah, beberapa pemahaman yang harus diluruskan. Ini kitab baru, judulnya ini Intabih dinuka fi khatar. Hati-hati gitu. Agama di dalam kekhawatiran. Maksudnya apa? Sebagaimana yang nanti akan dibahas dalam kitab ini, insyaallah akan menjelaskan jawaban-jawaban yang dipertanyakan oleh kebanyakan orang dan masyarakat, atau hal-hal yang khilafiyah yang kadang-kadang sengit jawabannya, tapi di sini diberikan jawaban dengan sangat baik. Intinya kitab ini akan mengutarakan pembahasan berbagai hal tentang tauhid, tentang syariat, tentang khilafiyah. Ada kurang lebih 200 pertanyaan yang dimuat, kemudian diberikan jawaban-jawabannya. Baik, langsung saja kita baca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa
فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام الأعلام القائل في حديث الشريف بعد الكلام عن فتن آخر الزمن. Nabi SAW bersabda, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ini mukaddimahnya. Kata mengambil hadis Nabi. Satu saat akan datang masanya di mana pagi-pagi orang masih beriman kepada Allah. Pagi beriman. Wa yumsi kafiran wal iyazubillah nasallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu sore hari dia sudah menjadi kafir. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi udah kafir. Wal iyazubillah. Hatta yasiran nasu ila fistataini, sehingga pada masa itu dua orang menjadi dua kelompok. Fistatu imanin la nifaqa fihi wa fistatu nifaqin la imana fihi. Satu kelompok penuh keimanan, tidak ada kemunafikan, dan satu kelompok isinya munafik, tidak ada keimanan. Dahsyat sekali ya. Fa iza kana zalikum fantazurud dajjala min yaumihi aw min ghaddihi. Apabila itu terjadi, kata Nabi, maka tunggu saja akan datang Dajjal pada hari itu juga atau besoknya. Jadi tiba-tiba orang jadi berubah. Waliyazubillah ya. Kemudian dalam riwayat hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sayati 'alan nasi sanawat, gitu. Akan datang kepada seluruh manusia nanti tahun-tahun khadda'atun, tahun-tahun penuh penipuan. Yang terjadi pada zaman itu apa? Yusaddaqu fihal kazibu, akan dibenarkan para pendusta. Jadi yang bohong dianggap benar karena menguasai apa? Media. Banyak pengikut atau manis di mulut, pandai bicara. Wa yukazzabu fiha as-sadiqu, celakanya akan didustakan pada saat itu orang yang benar. Bawa sabda Rasulullah kan benar itu. Bawa firman Allah kan benar itu. Qaul ulama, tapi didustakan, enggak dipakai. Dan itu akan terjadi. Wa yu'tamanu fihal khainu, pada tahun-tahun itu juga akan terjadi di mana akan dipercaya orang-orang yang khianat. Wa yukhawwanu fihal mu'tamanu, sedangkan orang yang diberi amanah, orang yang dipercaya dikhianati. Jadi orang baik dikhianatin, yang tidak baik diberi amanah. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, ruwaibidah ya. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan akan berbicara bebas pada saat itu ruwaibidah, kata Rasulullah. Ruwaibidah, kata sahabat. Wa mar ruwaibidah ya Rasulullah? Apa sih ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril ammah, yaitu satu orang yang bodoh yang berbicara urusan masyarakat umum, urusan hal-hal yang besar, apalagi berbicara tentang urusan agama. Jadi urusan agama orang bodoh udah berani ngomong, urusan umum, urusan besar berani ngomong, padahal dia bodoh. Celakanya dipercaya. Nah, itulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, mengenai buku ini, karena prolognya seperti itu, kata beliau, faqad kasurat at-tasawulat haula iddati masail. Udah banyak
pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat ya, tentang berbagai hal. Kanat sababan li firqatil muslimin, mana masalah-masalah itu kadangkala bisa menjadi penyebab perpecahannya kaum muslimin. Ini penyambung kemarin yang tentang mafahim yajib an tusahhah. Bahasannya seputar-putar itu juga ya. Wat tanahuri fi ma bainahum, bahkan bisa terjadi pembunuhan wal iyazubillah. Ini kalau di daerah-daerah di mana tuh yang daerah Mesir, daerah Arab, daerah Suriah, mereka di sana kalau beda pendapat bisa main bunuh-bunuhan. Kan pernah terjadi tuh. Di mana itu? Habis sholat Jumat, ya, habis sholat Jumat dibom. Orang lagi sholat Jumat dibom. Dengan sebab apa itu? Ya. Bal wasala al-amru ila takfiril ba'di bisababiha. Bahkan dengan berbagai masalah-masalah yang akan dijawab pertanyaannya di kitab ini, bisa menyebabkan orang mengkafirkan satu dengan yang lain. Nah, karena sudah dianggap kafir, dibom jadi pahala. Ini yang bahaya nih. Fastakhartullah fi kitabati ajwibatin, maka aku beristikharah, salat ya, minta jawaban kepada Allah untuk meringkas jawaban-jawaban mengenai masalah-masalah tersebut. Hatta yashula ala tullabil ilm al-mubtadi'in al-ilmam biha wa fahmiha. Aku berharap agar kitab ini menjadi mudah kepada para pelajar, para pemula untuk memahaminya. Dan semoga kita bisa memahami berbagai masalah-masalah yang ada di kitab ini dan juga menjadi pembuka wawasan kepada kita. Apalagi kita sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua, banyak sekali anak-anak kita sekarang yang kritis-kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal al-asilah fit tauhid. Pasal pertama menjelaskan tentang beberapa pertanyaan yang ditampung kemudian dijawab tentang ilmu tauhid, tentang tauhid. Arfu ilmu tauhid. Pertama, apa sih itu definisi ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmun yusbitu bihil aqaidat diniyah. Ilmu tauhid adalah satu pengetahuan yang memantapkan dengannya akidah-akidah agama. Bil adillatil yaqiniyah al-qat'iyah, dengan dalil-dalil yang meyakinkan dan qat'i. Kalau di dalam ilmu usul fikih itu namanya ada dalil qat'iyud dilalah, ada zanniyud dilalah. Kalau qat'i itu dalil yang tidak punya makna lain, cuma satu saja. Kalau zanni itu macam-macam multi makna, yang satu dengan yang lainnya ini enggak dipastikan yang mana. Kalau qat'i itu pasti, makanya untuk tentang tauhid ayatnya kudu pasti, enggak pakai banyak maknanya. Mana contoh ayat yang maknanya minimal 2 tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masa suci kepada wanita dengan kata-kata Allahumma shalli ala, lupa kalimatnya. Bil adillatil yaqiniyah al-qat'iyah. Minal kitab, dari kitab, was sunnah, dan hadis Nabi al-mutawatirah, yang mutawatir. Jadi kalau untuk ilmu tauhid ayatnya qat'i, kemudian juga sunnahnya al-mutawatirah, hadis yang mutawatir, yang tidak mungkin bohong. Wal ijma', dan ijma', wal aqli, dan juga atas dasar akal.
Itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu komponennya adalah ilmu yang menjelaskan dengannya akidah agama dan menguatkan keyakinan yang bersumber daripada Al-Qur'an, dalil-dalil qat'i, as-sunnah al-mutawatirah dan ijma'nya ulama. Dan satu lagi al-aql, pakai akal juga. Wal aqlu laisa muhkiman 'ala naql. Akal tentunya bukannya menghukumi atas nakal, yaitu Al-Quran dan hadis. Illa innal haqqa subhanahu wa ta'ala, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala khatabal uqula, itu menggunakan akal. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhitab, berbicara kepada kita atas dasar akal. Fi katsir minal ayatil qur'aniyah, di berbagai macam ayat-ayat Al-Quran. Jadi akal adalah alat untuk memahami. Oleh karena itu kita juga perlu akal, ya, untuk memahami dan menjelaskan tentang ketauhidan ini. Wa nahtaju ilal aqal, dan kita membutuhkan kepada akal, dunal akal, bukan ayat Al-Quran dan hadis, fi isbati wujudillahi ta'ala, tentang menetapkan keberadaan adanya Allah, li ghairil mu'mini, kepada orang-orang selain mukmin. Kalau kepada orang mukmin kita butuh ayat Al-Quran, hadis, memperkuat dalil. Tapi kepada orang non muslim atau orang yang belum paham tentang Islam, ya kita perlu akal. Bahkan banyak sekarang pertanyaan-pertanyaan yang butuh akal untuk menjawabnya. Kalau dengan ayat, katanya itu doktrin. Mana ada teman punya anak masih kecil, ya, itu pertanyaannya seperti pertanyaan orang ateis. Dibilang apa? Kalau semuanya ini langit diciptakan oleh Allah, bumi diciptakan oleh Allah, terus yang bikin Allah siapa? Anak kecil tanya. Gimana jawab? Susah jawabnya, mana kecil. Kita ngajak ngomong susah, ya. Nah, itu pertanyaan sudah pernah ada dulu di zaman La'al-Sawab Muhammad Didil Baqir. Cicitnya Rasulullah SAW mendapat pertanyaan dari orang ateis. Tuhan katanya, nabimu itu ngajarin bahwasanya segala sesuatu ini dicipta oleh Allah, ya? Iya. Langit semuanya, segala sesuatu ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama kamu, yang cipta Allah apa? Yang bikin Allah siapa? Nah, kalau kita ditanya begitu gimana dah? Ya. Kalau pakai ayat saya udah yakin banget beriman kepada. Iya, ke situ yakin. Kalau saya coba bisa logika. Jadi dalam Islam ini Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan jawaban-jawaban yang juga masuk logika. Maka kata beliau, untuk menjawab ini saya tes kamu dulu berhitung. Bisa ngitung nggak? Kalau nggak bisa ngitung jangan tanya hal-hal seperti itu. Bagaimana? Coba hitung 1 sampai 100 dah, atau 1 sampai 10. Oh, gampang sekali kalau gitu. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Nah sekarang hitung lagi, menurun. 10, 9, 8, 7, terus 6, terus 5, 4, 3, terus 1, terus nggak ada. Setelah 1 nggak ada. 1 itu fondasi. Nah begitu juga kata beliau. Allah itu ahad, Allah itu esa, tunggal, satu. Jadi dengan adanya yang satu itulah segala sesuatu ini ada. Udah nggak ada lagi. Yang menciptakan satu nggak ada. Yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya nggak ada. Dia Tuhan tunggal. Dari situlah berpuncak. Dari situlah segala sesuatu ini ada. Kalau nggak paham ya udah. Itu logikanya udah. Jangan dipikirin lagi.
Nah, jadi jawabannya ringkas. Kalau orang cerdas nerima itu. Karena bagaimanapun keadaan manusia itu tetap mencari penciptanya, mencari siapa yang bikin langit, bikin diri, siapa, untuk apa sih saya hidup, kemana sih saya hidup. Karena dalam kehidupan saya melihat ada orang mati, meninggal, hidup, sakit. Siapa sih ngendaliin semuanya ini? Ujung-ujungnya kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lahir sudah tak perlu banyak bertanya-bertanya, kita sudah jadi orang muslim, jadi mukmin. Alhamdulillah. Hanya saja kita belajar seperti ini untuk menguatkan kita punya keimanan. Kita punya jawaban. Mana tahu dapat orang bertanya macam-macam begitu, ya. Nah, sekarang kayak macam di mana tuh? Di Qatar. Lagi heboh pada sepak bola di sana. Berhasil banyak orang-orang yang masuk Islam karena pengen tahu Islam dan mereka menjawab dengan bahasa yang lugas. Jadi tempat dakwah, orang main bola jadi tempat dakwah. Alhamdulillah juga sekarang kita di tanah air banyak artis-artis sudah masuk Islam. Mereka dengan pemahaman. Kenapa kamu mau Islam? Karena orang Islam itu pembahasan ketuhanannya itu logika, masuk logika, dan memang kita butuh logika untuk memahami agama ini. Meskipun ada perkara yang berupa i'tiqad, tapi itu dibantu oleh logika jadi sangat mantap. Jadi berbicara tentang ilmu tauhid itu sumbernya pertama adalah Alkitab, Al-Quran, wa sunnah. Yang qat'i, yang bukan zanni. Ayat. Yang zanni itu adalah seperti mana artinya banyak. Salah satu quru di dalam Al-Quran atau ada pembahasan wanita yang suci itu selama salah satu quru, 3 quru. Apa itu quru? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Itu kan beda 3 kali suci dengan 3 kali haid. Nah, ini namanya ayat zanniyah. Ini tidak bisa kalau ayat-ayat zanni seperti ini nih untuk membicarakan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Contoh, wallahu yastawi 'alal 'arsy. Allah istiwa di atas aras. Itu istiwa enggak boleh diartikan duduk. Kenapa? Oh, yakin Allah itu duduk. Kenapa? Yastawi artinya duduk. Enggak bisa. Kenapa? Karena istiwa itu maknanya ada 16 kata. Pilih mana satu. Sementara ada ayat yang jelas maknanya yang tidak punya macam-macam makna. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada serupanya. Nah, kalau Allah itu dikatakan duduk, berarti serupa dengan makhluk. Maka ayat yang mutasyabihat tadi itu tidak bisa dipakai buat untuk berbicara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh ayat itu dijadikan keyakinan Allah ada di langit duduk di atas aras, enggak bisa. Ayat yang kedua yang qat'i adalah seperti laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada serupanya dengan makhluk. Pegang ini, murni tauhid kita. Karena ada salah seorang ustadz di medsos itu di mana di YouTube apa pernah dengar, dia bilang, "Kenapa jamaah sekalian kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini?" Dibuat seperti itu. Dijawab apa? Karena Allah itu terlalu besar. Saking besarnya kita nggak bisa lihat. Contoh kalau kamu katanya ngelihat kebo, ya tahu kebo kerbau ya, di depan mata itu kita tempelin tuh dekat mata, kelihatan nggak kerbaunya? Ya nggak kelihatan secara utuh. Kenapa? Kerbaunya terlalu besar. Nah, Allah itu terlalu besar sehingga kita nggak bisa lihat. La haula wala quwata illa billah. Ini bahaya nih pemahaman seperti ini nih. Jadi Allah tuh kayak benda, gede banget bendanya gitu. Nah,
Laisa kamitslihi syai'. Allah tuh enggak ada serupa dengan makhluk. Tentang Allah itu bisa dilihat, ya, karena Allah itu ada. Sesuatu yang ada itu pasti bisa dilihat. Tapi bukan dilogikakan Allah itu besar seperti kebo di depan mata nggak bisa dilihat, itu alasannya bukan. Tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam kitab Nurul Zulam mengatakan, kenapa kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini? Karena alat yang Allah berikan kepada kita ini tidak bisa melihat sesuatu yang selain benda. Allah itu sifatnya azali, abadi. Allah itu. Makhluk ini sesuatu yang tidak abadi. Di dunia ini semuanya tidak ada yang abadi. Nah, sesuatu yang tidak abadi tidak bisa melihat yang abadi. Nah, nanti di akhirat orang-orang di surga itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang abadi secara asli Allah bisa dilihat orang yang makhluk-makhluk yang sudah diabadikan. Jadi Allah kasih kekuatan. Itu alasannya. Dan itu sangat logika sekali. Jadi kita nggak ngebayang-bayangin Allah itu besar sebagaimana apa gitu. Bahaya nih kalau orang sholat ngebayangin Allah gede banget, tapi gedenya seperti benda yang kita nggak bisa ngejangkau. Musyrik ini namanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus zikirnya, tapi batinnya Allah seperti benda. Jadi berhala jadinya. Waliyazubillah. Rusak tauhid. Kaifa yuqawil iman? Pertanyaan kedua, bagaimana kita memperkuat iman? Katakan iman itu yazid wa yanqus, bisa nambah, bisa turun. Kalau lagi naik imannya sebelum azan udah ke masjid. Kalau lagi nurun udah azan masih nyantai, udah mau qomat entar dulu. Ya. Itu belum amin. Ya, imam belum amin. Rakaat kedua masih juga jalan santai. Ntar nungguin tahiyat awal. Yang penting makan jamaah. Gitu. Begitu sampai ke masjid, orang sudah selesai assalamualaikum warahmatullah. Enggak apa-apa dah ya. Yang penting udah ke masjid ya. Niatnya kan dapat juga. Makin lama makin lemah ya. Nah, bagaimana cara menguatkan iman? Maka jawabnya iza aratta ayyuqawwiya imanaka, apabila kamu ingin mengkuatkan, menaikkan bobot kau punya iman, fa alaika bi ta'allumi ilmi tauhid min kutubi ahli sunnah wal jamaah. Pertama jawabnya adalah kamu pelajari dulu, kata beliau, ilmu tauhid dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Udah ada yang ngajarin. Kenapa kita kudu belajar ilmu tauhid? Liqaulillahi ta'ala, karena Allah berfirman, fa'lam, kata Allah, ketahuilah, artinya pelajarilah oleh kalian, annahu, bahwasanya dia Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi hu itu Allah. Jadi nggak boleh disalahin. Ada orang zikir hu itu ya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian qul hu Allahus samad, kan qul hu Allah, qul hu Allah. Cuman kan disambung qul hu Allah. Jadi ada kan orang zikir tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ada Allah, ada hu itu sebenarnya singkatan dari huwa. Karena dibaca wakaf jadi hu. Itu zikir juga. Fa'lam annahu, ketahuilah bahwasanya dia Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali dia. Ini ayat tentang perintah dari Allah untuk kita belajar ilmu tauhid. Al-amru lil wujub. Setiap perintah Allah itu berfungsi maknanya wajib.
illa idza dallad dalilu ala khilafi, kecuali bila ada dalil lain yang mengurangi nilai perintah dari wajib menjadi sunnah. Jadi kalau kita belum pernah belajar ilmu tauhid, ya setiap waktu kita 24 jam melek mata dapat dosa kita. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu tauhid. Maka ada ulama mengatakan, sayati zamanun firruna minal ulama wal fuqaha, katanya. Akan datang satu zaman di mana orang-orang akan lari daripada ulama wal fuqaha. Al ulama itu ahli tauhid, orang yang takut kepada Allah. Wal fuqaha tentang hukum agama, enggak mau belajar ilmu tauhid, enggak mau belajar ilmu fikih. Akibatnya apa? Faya bataliyahumullah bisalasi baliyat. Allah akan kasih bala, musibah, bencana dengan 3 bencana. Pertama apa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Jadi usaha hilang berkahnya ketika dia tidak belajar ilmu tauhid, tidak belajar ilmu fikih, enggak belajar ilmu Islam. Kemudian yusallitullah alaihim sultanan zalima. Allah akan angkat kepada mereka pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna min dunya bighairi imanin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 ini khawatir nih. Apa itu? Keluar dari dunia tanpa membawa iman. Gara-gara apa? Tidak mengenali ilmu tauhid, karena salah memahami. Ya seperti tadi itu. Allah ada di langit, bebenda. Bahkan ada riwayat adil palsu, ya, disalahpahami, ya. Allah punya tangan, tangannya kanan dua-duanya. Allah punya kaki. Ya. Jadi yadun diartikan, ya, yadullah fauqa aidihim, kan ayatnya begitu tuh. Ya. Diartiin tangan Allah di atas tangan mereka. Yang majas diartikan hakikat. Repot ini. Nah itu semuanya yang menyelamatkan kita dari kesalahpahaman itu adalah ilmu tauhid. Jangan mau pengen sholat khusyuk, ya, Allahu Akbar, bebayang Allah di depannya, tulisannya gede banget. Mana? Oh, mana tuh? Nah, gede banget tuh. Tulisan Allah. Di bayangannya Allah begitu. Lah kaligrafi dikata Allah. Nah, bahaya nih. Itu hiasan kaligrafi biar kita zikir kepada Allah. Bukan Allah begitu, bukan. Fa fi dirasati ilmi tauhid hisanatun lil muslim. Nah, di dalam mempelajari ilmu tauhid itu adalah penjagaan iman untuk orang Islam. Lidaf'i syubahi ahli kufri wal ilhad, untuk menolak syubhat-syubhat orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang tentang ideologi tauhid. Wa ma'rifat taraddudi 'alal firaq ad-dhallah al-mujassimah, dan kita tahu bagaimana cara ma'rifatur rudud, mengetahui bagaimana membantah, ya, kepada al-firaq ad-dhallah, kelompok-kelompok yang sesat, kal mujassimah wal musyabbihah, seperti kaum mujassimah dan musyabbihah. Orang-orang yang membendak-bendakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi itu. Allah ada di langit, duduk di atas aras. Kakinya di kursi katanya. Lah, benda banget itu kalau Allah kayak makhluk jadinya. Dan ini ada, Pak. Enggak sedikit. Enggak 1-2 orang. Ada asatisnya, ada ulamanya yang menjelaskan ini. Ini bagaimana nih kita untuk selamat? Makanya dikatakan tadi di awal ini, ya, kita belajar ilmu tauhid. Wa qad amarana al-haqqu tabaraka wa ta'ala bil ilmil yaqini, dan Allah Subhanahu wa taala ini tentang bagaimana menguatkan iman, ya, memerintahkan kepada kita untuk mempunyai ilmu yakin bahwa Allah ilaha fi hadzal kaun, bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada penguasa, tidak ada pencipta fi hadzal kaun, di alam ini, illa huwa tabaraka wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nafi'a wala darra, dan wajib kita meyakini bahwasanya tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang memberi mudarat, wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberikan
wala mani'a, dan tidak ada yang bisa mencegah rezeki illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini ini membuat kita jadi tenang hidup. Kenapa? Karena banyak orang tua ya bingung, rezekinya sudah cukup tapi rungsing aja malu. Kenapa? Saya bingung ini buat anak saya nanti apa yang aset yang saya siapkan buat anak-anak saya, buat cucu-cucu saya. Masya Allah, panjang banget angan-angannya dia. Dia lupa dulu engkongnya dia nggak mikirin nama dia kapan lahirnya, rezekinya sekarang udah ada ini. Dia belum yakin juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hingga saat ini memberikan rezeki. Kenapa demikian? Karena ilmu tauhidnya kurang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang melata di bumi ini kecuali sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kita diperintah untuk mengambilnya saja dengan cara yang halal, dengan cara profesional. Enggak usah dipikirkan sampai ya tahun depan, 2 tahun depan, yang itulah membuat orang jadi pelit. Kebanyakan mikir. Tapi kalau dia sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menahan rezeki kecuali Allah, tenang udah. Yang penting anak-anak ini kita didik dengan ilmu agama yang mantap. Wallahu yatawalla shalihin. Allah bahkan mengayomi hamba-hamba yang soleh. Sebagaimana prinsipnya Sayyidina Umar ibn Aziz, seorang khalifah yang adil pada saat itu, ketika beliau mau meninggal, ditanya sama kawan-kawannya, beliau itu ketika mau meninggal hartanya dihabis-habisin, dibagi-bagi semua orang. Tinggal beberapa dinar saja diberikan kepada anak-anaknya, yang laki 2 dinar, yang perempuan 1 dinar. Ditegur sama temannya, ya khalifah, Anda ini bagaimana? Anak-anakku dikasih sedikit. Kata beliau, apa kesalahan saya? Ya kalau kamu anak-anak kamu dikasih harta yang banyak kan mereka jadi terayomi hidupnya, jadi gak susah. Kata beliau, gak ada manfaatnya. Rugi-rugiin saja saya, merugi-rugiin saya aja. Saya yang cari harta banyak ketika di dunia ini capek. Ya udah manfaatnya buat saya. Begini-begini, saya sudah tugas, saya ajari anak-anak saya dengan ilmu agama dan tanggung jawab saya sudah selesai. Tentang rezekinya saya nggak perlu khawatirkan. Kalau seandainya anak-anak saya itu adalah hamba-hamba yang soleh, maka saya nggak perlu pikirkan rezekinya. Kenapa? Wallahu yatawalla sholihin. Allah yang mengayomi hamba-hamba yang soleh. Ngapain saya mikirin rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ya ini harta saya habisin saya. Saya nggak perlu ninggalin warisan yang banyak. Yang kedua, kalau seandainya anak kamu tidak soleh, kan kasihan mereka. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya rugi saya. Saya nyari harta, ngumpulin duit banyak-banyak, dipakai buat anak yang tidak soleh. Maksiat yang saya, yang enak-enak dia, saya yang dibanting. Jadi gimana? Ya udah, selama kita hidup, kita ajarkan anak-anak kita ilmu yang mumpuni, ilmu yang kuat, tauhid yang kuat. Udah habis, selesai tugas kita. Masya Allah ini. Jadi jangan terlalu mikirin urusan rezeki. Menjadi profesional mencarinya silahkan, mujahadah namanya. Coba alhamdulillahnya kita nih, ya. Ketika masa pandemi berhasil itu, yang katanya di rumah bisa mati, di luar bisa mati, ya. Hidup-hidup aja alhamdulillah. Begitu keadaan dunia memaksa orang untuk bikin stres, ya. Tapi alhamdulillah kita masih berkeyakinan la ilaha illallah, la nafi'a wa la dar illallah. Kita alhamdulillah kuat. Tapi anak-anak kita, nah ini yang menjadi PR. Maka harusnya kita punya quality time, ya. Kita punya waktu untuk bicara sama anak-anak kita, membicarakan tentang urusan agama, membicarakan urusan tauhid, kumpul, ya. Nggak bicara cuman urusan mau jalan kemana minggu ini, mau nonton di mana minggu ini, mau makan di warung mana minggu ini, warung, ya. Nggak cuman itu yang kita pikirkan, tapi berbicara tentang tauhid juga.
Kemudian bagaimana lagi cara menguatkan iman? Wa mimma yaj'alul imana yaqwa aidan at-tafakkuru fi makhluqatillah. Di antara yang menguatkan iman adalah berfikir merenungkan tentang makhluk-makhluk Allah. Artinya apa? Kita diminta waktu untuk bertafakkur, merenung ya. Yang hilang di kita itu ya ini nih. Dikatakan tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sana kama qala sallallahu alaihi wasallam ya, atau ini kaulnya ulama. Bertafakkur 1 jam yang menumbuhkan keimanan kita kepada Allah makin kuat, ibadah kita bagi kepada Allah makin hebat, itu nilai 1 jamnya itu lebih bagus daripada ibadah 70 tahun. Maka pentingnya ibadah tafakkur ini. Bisa di tengah malam, bisa di keheningan suasana. Ada yang zaman dulu kan ada orang di gunung tafakkur. Tafakkurnya tentang apa? Makhluk Allah. Di mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka manusia tidak memperhatikan, tidak meneliti bagaimana onta itu diciptakan? Jadi tafakurnya, merenungnya, meneliti. Ini orang-orang ilmuwan udah mengerjakan ini, dilihat itu onta. Apa sih pesan-pesannya? Diteliti banyak ternyata. Itu onta di antaranya tuh dia punya mata, bulu matanya tuh hampir menutupi matanya. Banyak. Beda dengan hewan-hewan yang lain. Ternyata memang onta itu kendaraan yang paling tangguh untuk di padang pasir. Jadi buat menutupi kelilipan. Nah, kalau model mata kita nih, kayak model, wah repot ya, kelilipan mulu tiap hari. Hidungnya juga, kemudian kakinya itu tidak seperti kaki kuda. Dia seperti model ada kayak selaputnya begitu, kayak kaki bebek. Jadi dia jalan melebar. Jadi nggak ambles tuh kaki. Padahal dia jalan kan di pasir-pasir begitu. Banyak lagi. Di antaranya juga onta itu minumnya banyak untuk bisa bertahan seminggu kuat. Dan ini kita diperintahkan untuk tafakur ke sana, sehingga kita mentasbihi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha suci Allah atas penciptaannya. Wa ghairu dzalika minal ayat al-amira bitafakkur fi makhluqatillah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah tatmainnul qulub bi zikrillah. Hati kita menjadi tenang apabila ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi kagak ada duit, ingat Allah, tenang. Nah, ini puncaknya seperti itu. Ada musibah, ingat Allah, jadi enggak rungsing. Tapi tetap bekerja, bermujahadah, hati bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.